Bismillah, Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di channel cerita horor. Kali ini saya akan bawakan cerita yang berjudul Malam Terakhir di Hutan Larangan. Malam itu, angin berhembus dingin dari arah gunung. Aku, Rina, Andi, dan Dimas duduk di warung dekat desa. Obrolan kami ringan. Sampai Andi, yang terkenal paling usil, membuka mulut. Berani nggak kita masuk hutan larangan malam ini? Aku dan Rina spontan menoleh. Gila kamu, Andi. Orang tua udah jelas bilang jangan, jawabku. Dimas hanya tertawa. Ah, itu cuma mitos biar kita nggak main jauh-jauh. Rina menggigit bibirnya, wajahnya tegang. Kamu nggak inget? Pak Lurah pernah cerita. Dulu ada orang hilang di sana. Nggak pernah balik sampai sekarang. Andi tersenyum sinis. Kalau bener ada hantu, buktiin ke aku. Kalau cuma cerita, berarti kita semua cuma ketakutan sama bayangan sendiri. Malam itu, kami akhirnya setuju. Dengan membawa senter, kamera, dan sedikit bekal, kami melangkah menuju hutan. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Langkah kami berat, tapi dipaksa berani. Dari jauh, hutan itu hanya terlihat gelap. Tapi saat kami melangkah masuk, udara langsung berubah. Suhu lebih dingin. Aroma tanah basah menusuk hidung. Suara binatang malam terdengar di awal. Jangkrik. Burung hantu. Serangga berkeriapan. Tapi setelah 10 menit berjalan, suara itu hilang. Sunyi. Sunyi yang tidak wajar. Kami berhenti. Saling memandang. Nafas kami terdengar terlalu keras. Seakan hutan menelan semua suara lain. Lalu tiba-tiba, terdengar suara gamelan. Samar. Lirih. Irama kendang, suara gong, diiringi suara sinden menyanyi. Indah, tapi membuat bulu kuduk merinding. Gak mungkin, bisik Rina. Siapa yang main gamelan di tengah hutan begini? Tidak ada yang menjawab. Hanya tatapan kosong. Kami melanjutkan langkah dengan hati-hati. Semakin dalam kami masuk, pepohonan semakin rapat. Cahaya senter tidak mampu menembus kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Krek, krek, dari arah belakang. Kami menoleh. Menyorotkan senter. Kosong. Hanya batang pohon. Tapi saat kami berjalan lagi, suara itu ikut. Kalau kami berhenti, suaranya juga berhenti. Ada yang ikutin kita, bisik Rina, suaranya bergetar. Andi mencoba menertawakan. Paling cuma hewan. Tapi wajahnya pucat. Kami berhenti di tanah lapang kecil. Duduk sebentar. Menenangkan diri. Dimas menyalakan rokok. Api koreknya berkali-kali gagal. Padahal gasnya penuh. Angin dingin berhembus. Membuat api kecil itu mati sebelum sempat menyala. Kayak ada yang gak ngizinin, gumamku. Tiba-tiba, terdengar suara tangisan. Suara perempuan. Samar. Dari arah semak. Tolong, jangan tinggalkan aku. Suaranya pecah. Penuh kesedihan. Kami berdiri. Menyorotkan senter. Dari balik semak, muncul sosok perempuan berbaju putih. Rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya kaku. Kakinya tidak menyentuh tanah. Dia melayang, perlahan mendekat. Kenapa, kalian, datang? Kami menjerit, lalu berlari sekuat tenaga. Nafas terengah. Jantung hampir pecah. Tapi aneh, kemanapun kami lari, kami selalu kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan batang hitam. Batangnya retak, seperti mulut menganga. Ini, kita muter di tempat yang sama, kata Dimas dengan wajah pucat. Andi mulai panik. Gak mungkin. Aku hafal jalannya. Tapi jelas, kami terjebak. Hutan seperti berubah. Menutup jalan keluar. Lilin 2 bagian 6, satu persatu hilang. Rina menangis. Bahunya bergetar. Aku gak mau di sini, aku mau pulang. Kami mencoba menenangkannya. Tapi tiba-tiba, tangan pucat muncul dari tanah. Menangkap pergelangan kaki Rina.
Rina menjerit histeris. Tangannya meronta. Tubuhnya diseret perlahan. Kami mencoba menariknya. Tapi semakin kuat kami menarik, semakin dalam dia ditelan tanah. Sampai akhirnya, hanya terdengar teriakannya. Lalu sunyi. Tidak ada Rina lagi. Hanya tanah basah dengan noda darah segar. Tuhan, ini nggak nyata, ini nggak nyata, gumam Dimas. Kami bertiga berlari lagi. Dari kejauhan, terlihat ratusan bayangan hitam. Mereka berdiri di antara pohon. Tubuh tinggi. Wajah tanpa mata. Tapi sorot merah menyala di tengah wajah kosong mereka. Mereka tidak bergerak. Hanya menatap. Lalu perlahan, satu persatu mulai berjalan ke arah kami. Sunyi. Tidak ada suara langkah. Hanya keheningan mencekam. Kami berlari. Tapi bayangan itu semakin cepat. Dimas terseret lebih dulu. Bayangan hitam meraih lehernya. Membawanya masuk ke dalam gelap. Jeritannya menggema. Lalu hilang. Tinggal aku dan Andi. Kami berlari sampai tubuh lelah. Hingga sebuah pohon besar menghadang. Pohon itu bergetar. Batangnya retak terbuka. Dari dalam, muncul wajah. Wajah-wajah orang hilang. Menjerit. Meronta. Pohon itu menelan Andi. Tubuhnya ditarik masuk perlahan. Aku hanya bisa melihat, sampai tubuhnya hilang. Aku sendirian. Berjalan tanpa arah. Menangis. Ketakutan. Hingga akhirnya, aku melihat cahaya. Lampu-lampu desa. Aku berlari ke arahnya, aku selamat. Tapi sejak malam itu, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Karena setiap malam, aku masih mendengar suara gamelan. Samar. Dari kejauhan. Kadang suara itu lebih dekat. Tepat di luar jendela kamarku. Dan terkadang, aku mendengar suara Rina, Dimas, dan Andi, memanggil namaku dengan suara bergetar. Jangan tinggalkan kami, ikutlah bersama kami. Sekian cerita ini, terima kasih sudah menyimak.